Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nafiro, nomor induk mahasiswa 858948896. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD SPGK 4167 tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini tujuan dalam praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan adalah biji kacang hijau, gelas, air, dan tisu. Yang pertama, kita akan membasahi beberapa tisu. Kemudian masukkan ke dalam gelas. Digunduh. Ulangi langkah yang sama sampai tisu menutupi gelas. Akan rapat seperti ini. Kemudian sisipkan beberapa biji kacang hijau di dalam gelas. Tampak biji kacang hijau yang sudah dimasukkan ke dalam gelas. Kita amati selama 7 hari. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum perkembangbiakan seksual pada tumbuhan, yaitu struktur bunga. Tujuannya adalah mengamati struktur bunga. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama bunga sepatu dan jarum betul. Nah, di sini ada bunga sepatu. Di sini ada dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung batang bunga, tempat melekatnya semua bagian bunga. Fungsinya sebagai titik pelekatan atau tempat tumbuhnya bagian-bagian bunga. Di sini ada kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian terluar dari bunga yang biasanya berwarna hijau dan berbentuk seperti daun kecil yang mengelilingi kuncup bunga. Fungsinya adalah melindungi kuncup bunga sebelum mekar dari gangguan fisik, serangga, atau cuaca. Nah, setelah bunga mekar, berfungsi untuk menopang mahkota bunga. Kemudian di sini ada mahkota bunga. Mahkota bunga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna mencolok. Di sini mahkota bunganya berwarna merah. Dan biasanya terletak di dalam kelopak bunga. Fungsinya menarik perhatian serangga penyerbuk dan melindungi alat reproduksi bunga yang terdapat di bagian dalamnya. Mari kita buka kelopak bunga ini. Setelah kelopak bunga ini dibuka, ada benang sari. Ini adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga yang berfungsi menghasilkan serbuk sari. Benang sari terdiri atas 2 bagian utama, yaitu tangkai sari. Ini adalah tangkai sari. Tangkai sari adalah bagian benang sari yang berbentuk seperti tangkai kecil dan menyangga kepala sari. Fungsinya menopang kepala sari agar berada di posisi yang mudah dijangkau oleh penyerbuk. Kedua adalah kepala sari, berwarna kuning. Adalah bagian atas benang sari yang berisi serbuk sari, berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan serbuk sari. Selanjutnya adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga yang terletak di bagian tengah sebagai tempat penangkapan serbuk sari dan terjadinya pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan biji. Putik terdiri atas beberapa bagian, yaitu stigma kepala putik, tilus tangkai putik, dan ovarium bakal buah. Kepala putik adalah bagian paling atas dari putik yang berbentuk melebar dan lengket. Fungsinya menangkap dan menahan serbuk sari saat penyerbukan. Tangkai putik adalah bagian memanjang yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium, yang berfungsi sebagai jalur tumbuhnya tabung serbuk sari menuju ovarium untuk terjadinya pembuahan. Ovarium adalah bagian dasar dari putik yang berisi 1 atau lebih bakal biji, atau tempat terjadinya pembuahan, yaitu peleburan sel sperma dari serbuk sari dengan sel telur dalam bakal biji. Setelah pembuahan, ovarium akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Saya akan melakukan praktikum perkembangbiakan vegetatif buatan untuk menyambung. Adapun tujuan dalam praktikum ini adalah
kita dapat terampil dalam melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan. Saya akan melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu menyambung tanaman mawar merah dan tanaman mawar putih. Alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam proses ini adalah yang pertama selotip transparan, yang kedua pisau, yang ketiga tanaman mawar putih dan tanaman mawar merah. Pertama, saya akan memotong secara miring tanaman mawar putih. Kemudian saya akan memotong tanaman putih, yaitu tanaman pohon mawar merah secara miring. Tanaman mawar putih yang sebelumnya kita runcingkan seperti ini. Dan untuk tanaman mawar merah yang akan kita sambungkan, kita belah seperti ini untuk bisa memasukkan tanaman mawar putih yang akan kita sambungkan. Jadi kita menyambungkan seperti ini dan kita sambung menggunakan selotip transparan. Seperti inilah tampak tanaman mawar putih dan tanaman mawar merah yang disambung. Kita amati tanaman ini selama beberapa hari ke depan. Beginilah tampak proses vegetatif buatan yang telah kita buat dan kita amati selama 7 hari. Mari kita buka. Nah, setelah kita buka, maka yang terjadi tanaman mawar putih yang disambungkan layu dan kering. Saat ini proses menyambung mengalami kegagalan. Proses menyambung mengalami kegagalan bisa disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi tanaman, yang kedua kondisi lingkungan, dan yang ketiga proses penyambungan. Pada proses penyambungan, lapisan kedua batang harus bertemu secara tepat. Jika posisinya bergeser sedikit saja, maka jaringan baru atau kalius sulit terbentuk dan sambungan tidak akan menyatu. Selain itu, pemilihan batang yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko kegagalan. Proses pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan inilah yang telah kita amati selama 7 hari. Panjang batang mencapai 32 cm dan panjang akar mencapai 4 cm. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan dimulai dari ketika biji menyerap air dan mulai berkecambah. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran biji karena pembelahan dan perpanjangan sel. Akar lembaga muncul lebih dulu sebagai tanda awal pertumbuhan. Batang lembaga tumbuh ke atas dan mendorong daun lembaga. Kemudian, pada saat yang sama terjadi perkembangan, yaitu perubahan fungsi organ-organ kecambah menuju bentuk yang lebih sempurna. Daun sejati mulai muncul dan melakukan fotosintesis, menandakan kecambah telah mampu membuat makanannya sendiri. Bunga sepatu memiliki struktur bunga yang sempurna. Bunga sepatu memiliki serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Kemudian serbuk sari tumbuh membentuk tabung menuju bakal biji untuk menyatukan sel sperma dengan sel telur yang disebut pembuahan. Nah, dari pembuahan ini akan berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah berubah menjadi buah. Jadi, kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama pada proses pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan adalah pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran suatu organ. Nah, di sini dilihat pada akar, batang, dan daun yang muncul secara bertahap. Sedangkan perkembangan adalah perubahan fungsi organ bertahap menjadi lebih sempurna. Nah, pada bunga sepatu yang memiliki struktur bunga lengkap dapat memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji baru untuk perkembangbiakan seksual. Sementara itu, keberhasilan menyambung atau vegetatif buatan sangat bergantung pada kondisi tanaman, kondisi lingkungan, dan teknik penyambungan. Kesalahan dalam penyambungan, posisi kambium, dan kondisi batang atau pemilihan batang dapat menyebabkan kegagalan. Secara keseluruhan, memerlukan kondisi dan proses yang tepat agar tanaman dapat berkembang dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.